Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Rusyanti, NIM 112110827, kelas MA 21C10, Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar statistika. Berikut penjelasannya. Statistika merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk tujuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Fungsi statistika sendiri yaitu menjelaskan dan merumuskan variabel, menguji hipotesis, memperkirakan parameter populasi, dan membuat prediksi berdasarkan data. Bidang yang menggunakan statistika antara lain bidang ilmu sosial, bidang ilmu alam, teknologi informasi, kedokteran, bisnis, dan keuangan. Dalam bidang keuangan, statistika digunakan untuk analisis portofolio, peramelan pasar, analisis risiko kredit, pengujian hipotesis, pengembangan model prediksi, analisis regresi, dan pengambilan keputusan. Konsep dasar statistika yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan semua anggota atau objek yang menjadi fokus dalam analisis statistik. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diuji atau diobservasi. Yang ketiga ada variabel. Variabel merupakan karakteristik atau sifat dari objek dalam populasi yang diukur dalam penelitian. Selanjutnya data. Data merupakan informasi yang diperoleh dari pengukuran variabel pada sampel atau populasi. Yang selanjutnya parameter. Parameter merupakan karakteristik numerik dari populasi yang diperoleh dari pengukuran pada seluruh anggota populasi. Selanjutnya estimasi. Estimasi merupakan proses menggunakan data sampel untuk memperkirakan nilai parameter populasi. Yang selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara variabel dalam sampel adalah signifikan secara statistik atau tidak. Dan yang terakhir model. Model merupakan representasi matematis dari hubungan antara variabel dalam populasi yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel. Metode dalam statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistik inferensial dan statistik deskriptif. Statistik inferensial merupakan metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil. Selanjutnya, statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data secara numerik atau grafis. Yang selanjutnya ada variabel. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel numerik dan variabel kategorikal. Variabel numerik adalah variabel yang dapat diukur dengan angka, contohnya tinggi badan, berat badan, usia. Sedangkan variabel kategorikal merupakan variabel yang tidak dapat diukur dengan angka. Terbagi menjadi dua, yaitu variabel nominal dan variabel ordinal. Contoh dari variabel nominal yaitu jenis kelamin, warna, status pernikahan. Selanjutnya variabel ordinal contohnya tingkat pendidikan, tingkat kepuasan pelanggan, dan kelas sosial. Selanjutnya data. Data terbagi menjadi 4. Data kuantitatif, data kualitatif, data primer, dan data sekunder. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau jumlah dan dapat dihitung secara sistematis. Terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif diskrit dan data kuantitatif kontinu. Selanjutnya data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif dan tidak dapat diukur secara sistematis. Terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif nominal dan data kualitatif ordinal. Selanjutnya ada data primer. Data primer merupakan
Data yang diambil dari sumber aslinya melalui metode pengumpulan data yang spesifik dan langsung. Kelebihan menggunakan data primer yaitu akurasi data, data lebih spesifik, kontrol lebih besar, dan pembaruan data. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain atau organisasi digunakan untuk tujuan tertentu. Kelebihan menggunakan data sekunder yaitu efisien, cakupan yang luas, sumber data yang kredibel, serta memudahkan analisis tren. Selanjutnya ada skala pengukuran data. Skala pengukuran data merupakan cara untuk mengelompokkan variabel atau data berdasarkan tingkat ukuran dan sifatnya. Skala pengukuran data terbagi menjadi 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal contohnya jenis kelamin, yaitu perempuan, laki-laki. Selanjutnya ada agama, contohnya Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Contoh jenis hewan, antara lain kucing, ayam, burung, ikan. Yang selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal terbagi menjadi 3. Contohnya yaitu kelas sosial seperti tinggi, rendah, menengah. Selanjutnya tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, S1, dan lain sebagainya. Peringkat kompetisi seperti juara 1, juara 2. Yang ketiga yaitu skala interval, seperti suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, dalam waktu, jam, menit, detik, dan nilai EQ. Yang keempat skala rasio, untuk mengukur berat badan dalam kilogram, panjang dalam meter, usia dalam tahun, pendapatan dalam rupiah. Demikian ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.